Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang sekali pada hari ini saya berjumpa dengan teman-teman semuanya. Saya tidak goes teman-teman. Suasana agak kurang terpanggil saya untuk goes. Jadi saya santai-santai aja di rumah. Kebetulan waktu kemarin saya sudah mempersiapkan satu topik yang ya barangkali ya. Ini mengenai peralatan sepeda atau tools kit ya yang akan kita bahas bersama-sama. Teman-teman, saya kembali berbagi pengalaman pada saat saya melakukan perjalanan ke Jakarta ke Denpasar. Pada saat saya setelah menempuh perjalanan rute dari pantai selatan Cianjur ya mau ke arah menyusur pantai selatan ke arah Cilacap yang bikin rupa. Kebetulan saya dibarengi dengan teman saya ya. Ada 2 orang, suami istri, jadi saya paralel dengan mereka. Nah kebetulan ya waktu saya berhenti di suatu restoran kali ya, adakan pertemuan. Teman saya itu naik mobil, kemudian teman saya yang bertiga ini ya, Pak Uda Ariwandi, itu bannya kempes teman-teman. Nah udahlah, oke. Kemudian saya pompa lah ya, dipompa lah ya. Nah kebetulan pompanya itu pakai pompa yang tidak menggunakan selang ya. Nah contohnya pompa yang seperti ini teman-teman nih seperti ini. Ini tidak memakai selang, ya dilakukanlah proses pemompaan yang bikin rupa ya. Nah kalau yang tidak memakai selang, barangkali ya, jadi sini ya, posisi ini, sini ya. Ini pentil ini goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang ya. Udah pada saat dipompa udah tekanannya cukup memadai, cukup memenuhi syarat. Ya udah, kita berangkat lagi. Nah, di tengah jalan teman-teman ya, tiba-tiba ban dalam ya, ban dalam itu kempes, kempes. Akhirnya kita berhentilah gitu ya. Berhentilah di pinggir jalan itu kalau nggak salah waktu itu di warung ya. Akhirnya saya lama juga itu berhenti. Pas dilihat saya sangka ya kebetulan bahan peralatan kita yang kebetulan saat itu ya kita dibantu oleh teman saya lah ya untuk diangkut di mobil. Jadi kebetulan ya ban dalamnya juga yang teman saya itu terbawa dengan mobil terlebih dahulu ya, kita naik sepeda. Jadi semacam tas-tasnya lah dibawa dengan mobil duluan, kita goes. Jadi kita tidak membawa ban dalam. Pas dilihat ya saya sangka itu, tahu-taunya betul teman-teman. Itu pas di sambungan pentil teman-teman. Sebentar ya, saya ambil ban dalamnya. Ini contoh ban dalam. Nah ini teman-teman ini, ya. Itu di sambungan teman-teman ini. Di sambungan pentil ya. Nah, berkenaan dengan ininya. Pentil dengan ban karetnya. Di sininya goyang rupanya. Di sininya ini bocor. Nah, ini terjadi teman-teman ya. Ini suatu peristiwa yang agak baru ya. Nah, kemudian yang peristiwa yang agak lama ya. Saya juga pernah teman-teman bocor ya, tapi bukan di bannya. Pas saya lihat-lihat tetap aja ya. Kita bocornya di sekitar sini. Dan pas saya kemarin, pas saya ini kan direndam di air, bocornya pas di sini. Inilah
dia tergoyang-goyang teman-teman ya. Karena proses pemompaan dari pompa yang kurang tepat, itulah kondisinya. Oke teman-teman, jadi pada kali ini mungkin tema kita agak sedikit beralih ke peralatan ya, peralatan sepeda diantaranya pompa ya, pompa yang besar ya, yang biasa digunakan di rumah atau dibawa di mobil, dan pompa mini yang kita biasa bawa di sepeda itu sendiri. Oke, supaya kita mendapatkan pompa sepeda yang tepat ya, dan mengetahuilah bagaimana spesifikasi pompa itu sendiri atau syarat teknisnya ya, dan karakteristiknya. Oke, nanti kita bahas bersama-sama teman ya. Dan terakhir akan saya peragakan mengenai proses pompa. Perbedaan pompa yang menggunakan selang ya, dan tidak menggunakan selang. Oke, jadi judul kali ini adalah memilih pompa sepeda yang tidak merusak ban dalam. Ini karena ini kejadian teman-teman, saya 2 kali kejadiannya ya. Yang pertama yang terakhir yang di Pantai Selatan, teman saya ya yang kejadian, dan saya sendiri. Karena kondisi ban dalam ini ya, ini di pertemuan antara pentilnya batang logam kuningannya dan karetnya itu bocor. Nah, dengan memperhatikan syarat-syarat teknisnya itu. Oke, ini hanya ada 2 pembahasan aja ya. Yang pertama itu mengenai karakteristik dan spesifikasi pompa sepeda. Nah, yang kedua itu kita akan bahas nih syarat teknis pompa sepeda ya untuk di rumah dan di sepeda ya. Oke, ini 2 ya. Ini juga terbagi 2 teman-teman ya. Yang pertama untuk di rumah, yang kedua untuk pompa yang dibawa di sepeda. Saya kelompokkan terdiri dari 4 jenis kelompok sepeda lah ya. Jadi setiap kelompok di sini kita akan dapat memilih lah pompa ban sepeda mana yang lebih cocok dengan karakteristik masing-masing. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama ya. Di sini mengenai, taruh saya beresan ini teman-teman, mengenai karakteristik dan spesifikasi pompa sepeda. Jadi saya udah coba ya mengurai lah, ya cukup ringkas lah mengenai hal teknis atau syarat teknis ya, atau karakteristik pompa sepeda ini. Ada 7 teman-teman di sini. Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya langsung ke jenis pompa sepedanya. Berikut uraian hal-hal yang teknis yang saya akan jelaskan di sini. Pertama adalah level tekanan ban. Ini teman-teman nih, level tekanan ban itu kita kebagi 3 di sini nih. Kita bagi 3. Pertama yang rendah, yang maksimal 80 pound per square inch ini. Yang sedang itu maksimal 100 PSI. Kemudian ini yang tinggi ini maksimal 120 PSI. Teman-teman ya, ini ada jenis-jenis pompa sepeda teman-teman ya. Kalau jenis pompa sepeda itu karakter pompa sepeda yang tekanannya tinggi ini ya, yang ini teman-teman sini ya. Karakternya yang tinggi ini itu bisa dicirikan teman-teman. Kalau untuk pompa sepeda yang di rumah ya, nah ini untuk di rumah ya. Ini tabungnya ini kecil teman-teman nih. Kalau pompa untuk yang tinggi ya, kalau pompa ban mobil ya, yang seperti ini agak besar nih tabungnya, diameternya agak kecil. Jadi ini bisa mencapai minimal maksimal ya, atau barangkali ini ya bisa mencapai 120 PSI. Ini lebih nih untuk pompa yang di rumah ini. Nah kemudian untuk pompa yang di rumah juga yang seperti ini nih ya. Ini yang di rumah, ini yang praktis teman-teman. Ini. Nah ini karena tabungnya di sini diameternya tabung kempanya diameter ini besar, ini tekanan tidak begitu tinggi teman-teman ini. Seperti ini tidak begitu tinggi. Nah untuk yang ini ya, atau yang ini nih diameter ini agak kecil teman-teman. Ini praktis ya untuk di rumah ya. Ini tube-nya ya atau tabung kempanya ini diameter kecil, artinya tekanannya tinggi. Jadi ciri tekanan tinggi itu diameter dari tube-nya atau tabung kembanya ini kecil teman-teman. Nah kalau untuk yang ini yang di rumah, kalau untuk yang dibawa teman-teman ya di sepeda, nah ini contohnya nih, ini tabungnya kecil ya, kecil, ini agak besar, nih perbedaannya. Jadi kalau untuk yang tabungnya kecil ya, ciri ini dia bisa mencapai antara 100 PSI ya sampai 120 ini, bisa maksimal ini. Tapi kalau yang tabungnya besar ini, biasanya kita nekannya berat teman-teman, ini berat, sehingga tekanannya ini paling maksimal ya, tekanan rendah ini 800.
PSI seperti ini, ya. Contohnya ini. Nah, yang ini juga nih agak besar ini. Ya, mungkin kalau agak besar gini mungkin antara inilah 80 sampai 100 PSI seperti ini. Oke, teman-teman ya. Ini untuk tekanan kebagi 3 ya. Seperti ini. Nanti umumnya untuk tekanan yang agak rendah ini ya, kita biasanya digunakan untuk sepeda jenis-jenis sepeda dalam kota lah ini ya. Yang sedang ini bervariasi, dan untuk tekanan tinggi ini biasanya untuk sepeda yang road bike teman-teman di sini. Road bike VC yang banyak kecil ini, sehingga tekanannya butuh tekanan tinggi. Oke, yang kedua, karakteristiknya fleksibilitas penggunaan. Ini jadi kita biasanya itu umumnya ya, sekarang itu kita udah mendapatkan suatu pompa sepeda yang menggunakan pentil Presta ini ya. Dan sekaligus Schneider ini. Ini teman-teman nih. Pentil Presta ini ya seperti ini. Nah, contohnya ini nih. Biasa teman-teman tahu ya. Presta itu yang kecil ya. Schneider itu yang gede. Seperti itu ya, yang gede. Yang untuk mobil biasanya pentilnya Schneider teman-teman. Ini Presta ya. Ini ada dua-duanya teman-teman ini. Dua-duanya jenis ada. Nah, seperti ini. Yang ini ya sama juga ya. Ada dua jenis ya. Kita sebaiknya juga mendapatkan yang fleksibel ya. Dua-duanya ada, Presta ataupun Schneider. Tapi kalau untuk sepeda yang pompa sepeda yang di bawah-bawah teman-teman ya. Ya kita andai kata tidak ada pentil Prestanya, Schneider aja juga tidak apa-apa teman-teman. Seperti ini. Nih. Ini pentilnya hanya Schneider aja nih ya. Aja. Jadi ini juga bisa teman-teman nih, seperti ini. Tidak apa-apa ya. Jadi kita gunakan ini untuk yang di bawah-bawah. Tapi lebih baik ya kita memiliki dua jenis ini, seperti ini. Dua jenis ya. Ada Presta yang kecil untuk sepeda, dan Schneider biasanya untuk sepeda city bike ini ya. Pentilnya sama dengan pentil sepeda ini, pentil Schneider ini. Oke, ini ya ada dua-duanya. Nah, kemudian ini alat ukur tekanan ban atau barometer. Nah, ini ada jenis ada dan tidak ada, teman-teman. Untuk sepeda yang pompa sepeda yang kita gunakan di rumah seperti ini ya. Nah, ini ya. Kita wajib teman-teman ini ya. Wajib memiliki ukuran atau barometer ini ya, tekanan ban, alat ukur tekanan ban ini di sini ya, seperti ini. Supaya kita pompa itu langsung kita bisa mengukur tekanan bannya. Di sini ada skala pound per square inch dan bar ya, atau atmosfer yang mendekati bar tuh atmosfer teman-teman ya, ini seperti ini. Harus ada ya tekan untuk yang di rumah. Nih, demikian juga yang ini pompa praktis untuk di rumah ya, yang digunakan kaki seperti ini juga ada tekanan bannya. Oke. Nah, yang ini tidak ada teman-teman. Jadi untuk yang di rumah sebaiknya ada. Tapi kalau andai kata yang digunakan di perjalanan ya, umpamanya seperti ini, ya sebaiknya kalau ada tuh lebih bagus tekanan bannya, barometernya. Oke teman-teman, ini ya. Ada tidak ada ini. Jadi saya bedakan teman-teman ya. Saya pernah lihat pompa yang agak kecil ya, mungkin ya seperti ini segini ya. Di sini ada tekanan bannya di sini teman-teman ya, kecil ya. Tekanan bannya di sini. Itu harganya memang jauh beda teman-teman, jauh lebih mahal ya. Yang ada tekanan bannya. Tapi ya andai kata memang itu teman-teman menginginkan ya beli aja yang ada tekanan bannya, itu lebih bagus teman-teman. Seperti yang ini. Bedanya jauh teman-teman. Ini biasanya harganya 150.000, itu mungkin bisa di atas 200 ya. Harganya memang mahal ya. Ya tapi kita akan puas, langsung bisa pompa di jalan, tapi juga kita tahu tekanan. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Ini ada alat ukurnya. Nah ini yang keempat, ini tempat penyaluran udara. Nah tempat penyaluran udara itu ini. Nah teman-teman, ini itu ada kita bedakan ya. Untuk yang di rumah ya, tempat penyaluran udara itu selang teman-teman ini. Selalu ada selang ya. Ada selangnya seperti ini. Semuanya ada selangnya seperti ini. Nah ini ya. Untuk yang di rumah. Ini juga ada semuanya ya. Untuk yang di rumah ya. Nah untuk yang kita bawa-bawa di sepeda, ini yang panjang ya. Yang panjang 30 cm ini ya. Ini juga ada ya selangnya. Nah kemudian jenis-jenis yang begini teman-teman ya. Ini ada yang ada yang tidak. Contohnya yang ada, nah ini. Contoh ini ya. Nah ini ada selangnya teman-teman tuh ya. Kita buka, ini ada selangnya tuh. Ini ada selangnya ya.
Nah, ini lebih bagus ya, kelihatannya simple ya, tapi ada selangnya. Nah, seperti itu. Demikian juga yang ini. Ini juga ada selangnya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini. Tuh. Nah, ini juga ada selangnya tuh. Itu ya. Jadi pompa yang untuk di bawah-bawah yang kecil seperti ini ya, itu sangat berguna. Ini fleksibel ya. Ini ada selangnya, demikian rupa. Nah, kemudian ada juga yang tidak memiliki selang, teman-teman, ini. Seperti ini. Ini fix ya. Ini langsung di sini tempat itunya ya, tempat penyalur udaranya langsung di sini. Demikian juga yang ini. Nah, ini tidak ada selangnya ya. Tidak ada selangnya. Bahkan yang ini nih double action, teman-teman. Kita tekan ini ya, tetap dia mompa dan tarik juga mompa tuh. Ini ada dua. Tuh, dua kondisi seperti ini bagus, teman-teman ya. Tapi yang ya agak berat lah. Jadi ditekan ke sini mompa, ditarik pun mompa gitu tuh. Double action. Tapi tidak ada selangnya seperti ini. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang langsung pada tube ini tadi ya. Ini tempat penyaluran udaranya dan menggunakan selang. Ini ya. Memakai selang, ini pakai selang. Oke, seperti itu ya. Nah, penekanan pompa ini ada yang menggunakan tangan dan kaki. Ya. Ini saya lihat teman-teman ya, yang ini semua menggunakan tangan, teman-teman. Untuk di rumah, nah ini juga menggunakan tangan sama ya, yang mininya seperti ini ya. Oke, nah ini yang menggunakan kaki ini, yang kecil ini, kaki, ya bisa menggunakan kaki ini. Oke, ini alat penekanannya ya, cara menekannya lah ya, menggunakan kaki seperti itu. Oke, ada dua ya. Nah, kemudian material tabung kempa. Nah, material tabung kempa itu ini. Tube ini ya. Tube kempa ini. Nah, ini ya. Ini menggunakan bahan plastik, teman-teman ya. Plastik yang cukup keras ya. Ini bagus juga, tapi akan lebih bagus ini yang lebih mahal harganya menggunakan logam, teman-teman nih. Biasanya nih, logam aluminium alloy itu lebih bagus ya. Lebih kuat seperti ini. Ya, jadi untuk di rumah juga ya lebih bagusnya yang aluminium ya, seperti ini, seperti itu. Kemudian ini juga yang ini. Nih. Ini untuk di rumah juga. Nah, ini logam, teman-teman, ini. Aluminium logam ya, warna hitam, logam ini. Kemudian yang ini, nah ini. Nah, ini. Ini juga logam, teman-teman, bukan plastik, ini logam ya. Tuh. Logam, lebih bagus. Jadi kalau kita ingin bagus ya memilih yang logam seperti ini semua, ya. Ini bahan aluminium semua, logam ya. Tabung kempanya ya, oke. Nah, yang ini plastik, teman-teman nih, ini plastik, kelihatan ya. Jadi kita bisa memilih yang lebih bagus, yang logam seperti itu. Oke ya, ini pilihannya ya. Nah, kemudian ukuran kemasan pompa ini. Jadi ukuran kemasan pompa itu yang ya tentunya kalau yang untuk di rumah ya tidak terbatas ya. Boleh jaraknya boleh panjang ya. Yang kalau mau lebih praktis yang ini. Bisa disimpan di mobil juga ini ya, di rumah atau di mobil bisa juga jaraknya ya. Jadi kalau untuk yang ukuran yang ini teman-teman ya, untuk ukuran kemasan khususnya yang untuk kita bawa-bawa ya. Ini panjangnya saya rekomendasikan yang paling panjang nih teman-teman ya. Yang paling panjang ya. Itu 30 cm teman-teman ini nih. Nih. Ini ada tempatnya masih bisa dibawa di sepeda ini. Nah, ini. Ya cuman ini efektif ya. Ini pemompaannya akan cepat, tekanannya akan cepat ya, cepat kencang ya. Karena ini tabung kempanya ini panjang, masih bisa ditaruh ya. Ini maksimal ini untuk yang dibawa di sepeda itu 30 cm. Nah, 30 cm ya. Kemudian yang kelasnya yang kedua ya, yang panjang yang sedang. Yang sedang itu 24 cm teman-teman. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Ini yang panjang yang sedang, ini seperti ini. Nah, nih. 24 cm ya, tuh kurang lebih ya. Oke, ini bisa ya. Ini bisa dipakai di tempat-tempat penyimpanan. Kalau di tempat simpan bisa digunakan ini. Terus yang pendek teman-teman ini, yang pendek ini ya paling pendek jangan terlalu pendek sekali, 17 cm paling pendek. Contohnya seperti ini. Ini termasuk yang paling pendek teman-teman. Sangat praktis, bisa dikantongin juga. Pendek. Ini panjangnya kurang lebih, nih lihat nih. Nah, ini. Nah, 17 ya. 17 cm. Walaupun ini kecil ya, ini
cukup lumayan teman-teman nih. Efektivitasnya untuk memompa. Teman memompanya agak butuh waktu lama karena tabung kembangnya ini pendek seperti ini. Oke lah teman-teman ya. Jadi ini bisa kita pilih berdasarkan kepraktisannya. Jadi ukuran kemasan ini ya, yang panjang 30, yang sedang 24, dan yang pendek 17. Oke teman-teman, kita beralih ke syarat teknis ya. Syarat teknis sepedanya ya. Ya, ini untuk yang di rumah ya. Ini bisa untuk di rumah. Nah, dan di sepeda seperti ini. Oke, di sini kita bahas spek teknisnya. Ini sama teman-teman nih. Butir 1 sampai 7 ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama aja ini ya. Jadi kita urai ke arah kolom ya. Nah, ini penggunaannya ini, Oke, kita masuk ke untuk penggunaan di rumah atau di mobil teman-teman ini. Ya, barang ini teman-teman ya. Untuk di rumah biasa ya. Di rumah seperti ini ya. Untuk di rumah ya. Dan di mobil ya, seperti ini. Nah, kita uraikan mengenai syarat-syaratnya ini. Nah, tekanannya sebaiknya ya kalau kita beli itu ada disebutan tekanannya. Ya bisa sampai 120 pound per square inch ini tekanannya ya. Nah, kemudian ini harus memiliki ini tadi ya, ini ya. Dia bisa untuk pentil Presta yang kecil dan skader yang gede ini. Harus dua-dua ada ya. Nah, alat ukur tekanan bannya juga ini harus ada teman-teman. Untuk di rumah dan di mobil. Ini harus ada alat ukur tekanan bannya supaya kita langsung akurat ya, pompa ban sebelum berangkat ini ya. Harus ada. Kemudian selang udaranya. Ini harus ada selang udaranya. Ya, umumnya yang besar tuh pakai selang udara teman-teman semuanya. Ini ya. Dan ini yang besar ya. Selang udaranya. Kemudian nah, cara tekannya ini dengan tangan, ini dengan tangan ya. Dengan tangan. Nah, ini yang ini dengan kaki. Variasi lah, oke. Dengan kaki. Nah, material tabungnya. Ini bisa logam ya, seperti ini ya. Nih. Oke. Bisa juga plastik. Ini. Cuman kalau plastiknya ini sekarang materialnya udah cukup bagus, teman-teman ini. Ini cukup kuat juga lah. Saya ini kebetulan di itu ada stok lebih, teman saya dikasih teman saya ini. Ini plastik, teman-teman. Teman awet juga, bagus ini. Ada Airwave. Seperti ini. Ya lumayan lah ya. Kita ini plastik. Nah, panjang kemasan ini ya bebas lah ya. Bisa di atas 30 cm ini. Nah, kemudian untuk yang dibawa ini yang di mobil atau yang di rumah, kemudian untuk yang dibawa di sepeda. Nah, ini untuk yang paling tinggi tekanan teman-teman nih. Kelasnya itu road bike, VC, dan mini velo. Nah, tekanannya itu 120 PSI ini seperti ini. Nih, ya. Seperti ini. Nah, ini. Ya jenis ini teman-teman nih. Yang kecil-kecil teman-teman ini. Ini yang kecil ya. Ini yang kecil-kecil ini. Tekanannya biasanya tinggi ini. Ya, untuk sepeda road bike ya. Fiksi atau mini velo. Oke. Alat ukurnya ya di sini ya. Alat ukur bar ini. Ini mesti ada alat ukur teman-teman. Karena road bike itu tekanan tinggi, kita mesti tahu ya. Ya sebaiknya ada lah nih, ada alat ukurnya. Ini saya tidak memiliki yang ada alat ukurnya ya. Sebaiknya ada, kita beli yang lebih mahal, tapi kita akan puas ya. Bisa langsung tekanan ban yang tinggi di road bike itu kita bisa lihat. Sebaiknya yang ada. Kita syaratkan ini harus ada alat ukurnya ini. Kemudian selang udaranya. Nah ini teman-teman ya. Selang udaranya kita harus ada teman-teman ya. Contohnya yang kecil ini pun ya. Nah ini seperti ini. Ini ada selangnya teman-teman ini. Tuh. Nah ini ya. Tuh. Ini ada selangnya ya. Tuh seperti ini. Kita bisa masukkan ke sini ya. Oke. Ini untuk Schneider. Ini untuk Presta teman-teman. Ada dua ya. Kita bisa pilih. Kita masukkan ke sana. Seperti itu. Tuh. Ini ada selangnya ya. Oke. Nih ya. Selang udaranya. Oke. Untuk ini ya. Fiksi ada. Teman-teman kembali lagi ya. Untuk ini selang-selang udaranya ya. Ini sini ya. Ini ada ini. Nah ini. Tadi nah ini untuk yang butir 4 ini 1, 2, 3, 4 ini selang udara ini saya terus terang ya dengan cerita yang tadi saya sampaikan, saya kayaknya untuk yang dibawa di sepeda saya menyarankan ya saya kira wajib lah ya kita memilih pompa mini ya dengan sepeda itu harus dengan ini teman-teman yang menggunakan selang ya harus menggunakan selang udara di sini
Karena kenapa? Itu ada peristiwa yang kurang kurang bagus kita alami ya. Akhirnya bagian dari ini ya, dari bagian sini ya, ini yang tergoyang-goyang ya, itu bocor teman-teman, gara-gara ini menggunakan selang ya. Yang menggunakan selang tuh ini contohnya teman-teman ini ya. Ini hanya di sini aja tidak menggunakan selang ya. Ini juga tidak menggunakan selang ini ya. Oke, saya rekomendasikan ini yang menggunakan selang seperti ini. Selanjutnya kita lihat ke ini ya, ini pertama. Oke, nah cara tekan itu dengan tangan ya. Material tabung untuk yang ini road bike dan ini dengan logam ya, kita pilih logam teman-teman ya. Ini logam seperti ini dengan logam ya. Nah ukuran kemasan ini panjangnya ini ya, kira-kira lebih praktis ya kalau untuk yang road bike ya, itu yang pendek teman-teman ini, yang pendek hanya segini panjangnya ya, 17 cm ini. Jadi praktis gitu ya, praktis ya. Begitu juga yang kelihatannya ini ya, ini pun ada selangnya teman-teman tuh. Ini ada selangnya. Tuh, ya. Yang pendek ini 17 cm. Yang ini ada lebih panjang sedikit lah. Lebih panjang 2 cm barangkali lah. Ini seperti ini ya. Ada selangnya semuanya. Oke, ini panjangnya 17 cm. Kemudian yang syarat yang untuk kedua, yang MTB hybrid gravel dan cyclocross. Nah, tekanan udaranya ini ya menengah teman-teman ya. Menengah, yang tekanan udara di sini yang 100 PSI ini ya, tekanan menengah seperti ini ya. Nah, di sini adanya nih, ini 100 PSI ya. Kemudian fleksibilitas ini. Nah, karena kebanyakan antara road bike MTB ini menggunakan ini pentil dari Presta ya. Nah, Presta ini ya kita cukup aja menggunakan pentil Presta pun cukup. Padahal kok ini ada dua teman-teman, Presta dan Schneider ini cukup ya. Pada sini ada pentil Presta ini ya. Ini Presta. Nah, alat ukur ban ini sini ya. Untuk MTB kalau ada alat ukur bannya lebih baik ini. Kemudian selang udara yang harus menggunakan, tadi saya bilang wajib. Ini cara tekannya dengan tangan. Material tabungnya kalau bisa ya dengan logam di sini. Panjangnya ini yang menengah lah ya. Yang ini teman-teman yang menengah ini. Nah, inilah yang agak panjang sedikit. Inilah agak menengah. Yang 24 cm masih bisa ya. Yang pendek pun nggak apa-apa gitu. Oke. Ini kalau yang panjang itu kemampuan pengisian udaranya lebih cepat. Oke, yang ini kemudian yang sepeda touring atau komuter tetap ya tekanannya kita rekomendasikan sama dengan ini yang 100 PSI yang sedang ini. Oke, kemudian fleksibilitas ini kita gunakan kalau hanya Presta aja ya silakan aja di sini. Tapi kalau ada Presta dan Schneider itu ya lebih bagus. Nah, alat ukur barnya ini, andai kata kita gunakan alat ukur barnya ini ada lebih bagus ya sini. Ya ada lebih baik ya. Oke. Selang udara tadi saya bilang harus ada ya. Oke, harus ada selang udaranya. Kemudian ya cara tekannya menggunakan tangan, tabungnya lebih baiknya logam ya. Nah, panjangnya ini ya untuk touring ya. Nah, touring ini kita bisa menggunakan yang panjang teman-teman ini. Supaya mompanya lebih cepat ini ya. Ini yang 24 cm bisa ya. Yang panjangnya 30 cm ini ya. Minimal yang ini ya, 24 cm lah ini ya. Tapi kalau 30 cm pun ini ya, itu masih bisa ya untuk touring. Supaya lebih cepat mompa bannya. Oke, ini ya udah selesai ya. Kemudian yang untuk ini yang kita umum digunakan di dalam kota lah, city bike, urban, Shelly dan ontel seperti ini. Tekanan bannya ya ini cukup rendah aja teman-teman ini, tidak membutuhkan tekanan yang terlalu tinggi. Yang kita pilih tekanan ban yang rendah aja, maksimal 80 PSI di sini. Kemudian fleksibilitasnya ini. Nah, ini sebaiknya ya karena di sini ada juga yang menggunakan pentil Schneider di sini ya. Kita harus mensyaratkan ini memiliki pentil Presta dan pentil Schneider ini. Nih alat ukur tekanan ban ini ya tidak wajib perlu teman-teman di sini karena ini tidak jauh-jauh. Kita bisa ke rumah menggunakan pompa ban yang ada di rumah ini. Karena jaraknya tidak terlalu jauh ya untuk city bike ini. Jadi alat tekanan ban ini tidak perlu ya. Kemudian selang bannya ini, selang ban ya, selang ban ini tidak mutlak perlu. Kalau ada lebih baik kita bisa gunakan yang ini.
yang tanpa selang ban, bisa harganya lebih murah dibandingkan dengan yang ada selang bannya gitu loh, lebih efisien. Kita bisa milih untuk city bike ini yang murah aja, paling harganya 60.000, 70.000 udah dapat teman-teman seperti ini ya. Oke, yang tanpa selang ya. Ini untuk yang city bike ini. Nih. Selangnya tidak perlu, kalau ada lebih baik. Cara tekanannya ini dengan tangan, kemudian nah ini material tabungnya juga yang plastik aja. Seperti ini. Ini murah teman-teman ini. 50.000, 60.000 udah kita dapat ya. Ini seperti ini. Oke. Kemudian panjangnya teman-teman ini. Kita bisa pilih yang ukurannya yang panjang ya, bebas itu ya. Yang 30 cm kurang lebih ini ya, yang panjang. Atau yang pendek yang seginilah ya, yang 24 juga bisa. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Nanti kita akan coba langsung ke sesi praktek aja, langsung biar cepet. Oke. Teman-teman, kita masuk ke sesi praktek. Untuk sesi praktek ini saya akan memperlihatkan lah ya, bagaimana kondisi pemompaan ban sepeda itu. Andai kata kita menggunakan pompa dengan ujung pentil langsung ada di tube ya, dan ujung selang penyaluran ya, untuk pentilnya ini menggunakan selang. Jadi itu ada perbedaan teman-teman ya, sehingga nanti berakibat dapat berdampak ya. Andai kata kita tidak menggunakan selang ya, atau kita memiliki pompa yang tanpa selang itu agak fatal teman-teman ya. Gitu ya. Jadi posisi dari batang pentil ini ya, itu tergoyang-goyang teman-teman. Bahkan itu fatal. Dan saya terus kan ngasih contoh ini karena saya udah kejadian sekali, dan teman saya juga kejadian sekali gitu loh. Ya gitulah keadaannya ya. Jadi lebih rentan terhadap ban yang merusak ban dalam. Oke nih, langsung ya. Ini sepedanya ini aja ya. Ini sederhana aja di sini. Ini saya coba untuk pompa ya. Nah, ini saya buka dulu pentil ini atasnya mur atasnya atau skrup atasnya. Ini sebelum memompa teman-teman ya, mesti kita tekan dulu teman-teman nih. Supaya di sini longgar lah ya. Nah, udah tekan dulu ya. Nah, oke. Ini saya gunakan, ini pentilnya pentil Presta ya. Nah, seperti ini ya. Ini tidak gunakan selang teman-teman ini. Nanti kita bisa ngelihat ini posisi ini akan goyang teman-teman ya. Dan rawan ini. Oke, ini kita masukkan. Nah, kita kunci. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kata saya pompa teman-teman ya. Tuh, lihat itu goyang-goyang teman-teman tuh. Tuh, copot. Oke, teman-teman ya. Jadi ini akan terasa ya. Itu goyang-goyang teman-teman tuh. Ini goyang-goyang tuh. Tergoyang-goyang dalam kata-kata itu rentetan terhadap sambungannya. Oke. Jadi getaran dari tangan yang kita ini tersalur ke batang pentilnya ya. Nah, kita bedakan teman-teman ya. Kita gunakan ini pompa yang menggunakan selang ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini akan lebih terjaga dia. Getaran dari itu akan terserap di selang ya. Oke. Akan terserap di selang ya. Masukkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini kata kita lakukan pemompaan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini itu getaran ini nih ya. Ini tidak akan terendam di selang ini. Selang ini akan semacam fleksibilitas untuk mengendalikan gerakan tangan tuh. Ini gerakan ini diredam oleh selang ini. Tuh. Kita bisa lebih nyaman, kita tidak usah menjaga dan kita tidak pegal ya. Harus menahan pompa ini dalam posisi stabil, tidak boleh bergerak seperti itu. Sedangkan kalau ini kita bisa bergerak bebas ya, sehingga tangan juga tidak terpegal untuk memompanya. Karena gerakan tangan pompa ini ya diredam oleh selang ini. Nah, seperti itulah. Nah, ini akan lebih nyaman
teman-teman memompanya. Nah, oke. Udah jelas teman-teman ya. Ini kita, nah andai kata udah cukup ini, tekan bannya kita buka aja. Nah, jadi pembukaan itu dilakukan untuk selang itu ya. Nah, andai kata pemasukan ini pertama selangnya dulu, pembukaan itu harus dilakukan pompanya dulu, baru selang dibuka teman-teman. Nih, jadi tahapan seperti itu ya. Nah, ini kita buka selangnya. Seperti itu ya. Memasukkan juga selangnya pertama, bukanya juga selangnya pertama, baru ininya. Oke, tahapannya ya. Ini saya kencangkan kembali. Oke, ini saya tutup. Nah, ini nanti kalau untuk di jalan ya, memang kita harus memperkirakan ya kalau tidak ada alat ukurnya di sini ya. Tekanan sesuai dengan tekanan yang disetting di rumah, yang ada tekanan bannya. Oke, teman-teman. Ini saya kira mengenai pompa, walaupun hanya pompa sepeda ya, yang bentuknya ya kecil-kecil gini seperti ini ya. Seperti ini. Saya kira perlu ya teman-teman ketahui aspek teknis yang memenuhi syarat itu yang mana, dan kita bisa memilihnya dengan tepat sehingga tidak ngasal, dan nanti kita juga tidak akan kecewa pada saat menggunakan ya, lebih nyaman, lebih terjaga dari proses pengrusakan ini. Tidak merusak bandalan. Tentunya ya terus terang aja. Ya kita pilihlah ya pompa mini sepeda yang menggunakan selang ya, yang menggunakan selang seperti ini ya. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu optimalisasi dalam memompa sepeda. Oke teman-teman, saya kira gitu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya lebih memahami hal spesifik dari pompa sepeda dan berguna untuk kita bawa kemana aja, sehingga kita nyaman lah ya bersepeda dengan pompa yang bagus. Dari Danis Bike saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.